Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 27 Juni ini merupakan bagian pendalaman dari pelajaran gambaran tentang kesudahan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Wahyu 14 ayat 7. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Amin. Bacalah tulisan Ellen G. White dalam judul Pengawal yang Tak Kelihatan, halaman 130-143 dari buku Alfa dan Omega, jilid 4. Berikut ini kutipan dari tulisan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega, jilid 4, halaman 140. Setiap bangsa yang muncul di atas panggung perbuatan telah diizinkan untuk menduduki tempatnya di bumi, supaya bukti dapat ditentukan apakah bangsa itu akan memenuhi rencana-rencana dari penjaga dan Dia yang kudus, yaitu Allah. Nubuatan telah menyusuri kemunculan dan majunya kerajaan-kerajaan besar dunia, yaitu Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma. Dengan masing-masing kerajaan ini, sebagaimana dengan bangsa-bangsa yang kurang kuasanya, sejarah telah berulang dengan sendirinya. Masing-masing kerajaan mempunyai waktu ujiannya. Masing-masing tidak lulus, kemuliaannya lenyap, kuasanya punah. Sementara bangsa-bangsa yang telah menolak prinsip-prinsip Allah dan dalam penolakan ini telah mendatangkan kebinasaan mereka sendiri. Namun, suatu rencana ilahi yang mencakup semuanya ternyata telah bekerja sepanjang zaman. Dalam Yeremia 18, Yeremia mengamati apa yang dilakukan seorang tukang periuk, yaitu mencetak dan membentuk apapun yang sedang dikerjakannya. Gambaran inilah tentang seorang tukang periuk yang membentuk tanah liatnya, yang Tuhan gunakan untuk menjelaskan prinsip bersyarat dalam nubuatan Alkitabiah. Dan untuk memastikan kita mengerti, Tuhan berbicara melalui Yeremia dengan mengatakan dalam Yeremia 18 ayat 7-10. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Berikut adalah hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, pikirkan tentang pernyataan Yesus bahwa penghakiman akan lebih mudah bagi Niniwe daripada bagi umat Allah yang telah menyimpang dari kebenaran. Ini semua dicatat dalam Matius 12 ayat 39-42. Diskusikan pelajaran yang dapat diperoleh gereja Tuhan dari peringatan ini. Yang kedua, perhatikan pernyataan Ellen G. White tadi, bahwa dengan setiap kerajaan yang mengikuti, sejarah telah berulang dengan sendirinya, yang ditulis dalam buku Alfa dan Omega, jilid 4, halaman 140. Diskusikan apa yang dapat kita lihat
sebagai benang merah di antara semua kerajaan yang tercantum dalam nubuatan. Dengan cara apa mereka mengikuti jalan nubuatan yang sama, serta bagaimana dunia kita saat ini mengikuti mereka juga. Yang ketiga, diskusikan bahwa seringkali bukan pikiran, intelek yang menjauhkan orang dari iman, tetapi hati. Jadi, cara kita bersaksi kepada orang lain adalah menjangkau hatinya untuk dimenangkan oleh Roh Kudus. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Yunus 1 ayat 9. Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Keluaran pasal 22. Tuhan memberkati kita semua.